Bu Intan. Halo Mbak Ari. Halo, kita sudah ready ya. Acara kita Yes, hari ini kita ngobrol tentang mengapa kita ada di networking bersama FFG ya. y- yes. Asik kita akhirnya ketemu di dalam forum yang sama Mbak Ari. Kembali lagi. Iya, bersama lagi dengan kita berdua ya. Kami berdua ya. Iya Mbak Ari. Jadi, Iya. Kan kita sudah sempat sharing ke teman-teman di Facebook, ya ya. kan? Eh, Bu Intan mesti sharing dulu nih yang sekarang saya live. Oh, udah seduluan saya nih. Supaya teman-teman Bu Intan juga bisa ngikutin. Iya nih. Nah ini juga, Saya ya. lagi mau share juga nih, kita Oh, sharing karena apa yang kita obrolin sore hari ini nih menarik, menarik. Karena saya iya nih. teman-teman saya kan banyak yang nanya tuh. Saya belum lihat nih Mbak Ini Ari. loh, kok sering jalan kok Saya belum lihat belum nih. lihat ya? Belum keluar. Ya ini acara Santai nih. aja Bu Intan. Nanti kan ini memang perlu waktu namanya online. Mhm. Itu kan ada waktu delay ya. Jadi pasti yang lain juga tahu lah kalau kita selalu ada waktu delay Ya, kita gitu. bincang-bincang Nah, aja. kita kan ingin ngobrol dengan ini loh Bu Intan. Iya, saya kenal Bu Intan ini cukup lama nih di komunitas FFG. Sudah jadi salah satu keluarga saya juga di FFG. Ya, Bukan cuma Bu Intannya, tapi yang saya tahu Bu Intan ini kan backgroundnya dari seseorang. Ini buat teman-teman tahu nih, Bu Intan ini adalah keluarga dari pemilik rumah sakit. Ada dua rumah sakit dan beberapa manufacturer. ya, Jadi rupanya juga investor, ya kan? ya. Tapi Bu Intan ada di sini ketemu saya bersama saya dan kita sama-sama jalanin bisnis network marketing gitu kan. Nah, boleh tahu nggak gitu loh ya, biar teman-teman juga tahu. Dan ada satu bocoran loh teman-teman. Orang tuanya Bu Intan ini pada zamannya waktu itu sempat ditawari untuk pegang franchise-nya McDonald Indonesia. Hmm. Jadi teman-teman bisa tahu dong di level mana nih keluarga Bu Intan gitu. Silakan Bu Intan sharingnya. Iya nih, pasti orang pada bingung ya. Kita nih pengusaha. Mbak Ari nih pengusaha distributor alat-alat kesehatan yang sukses loh yang saya kenal dulu ya. Kenapa pada bingung ya kita kok ada di sini gitu. Yang mana orang pada umumnya mungkin nggak belum mengerti ya apa sih itu bisnis Iya. networking. Tapi buat saya bukan kata networkingnya yang saya lihat waktu itu. Kan tadi nanya ya, kok ada di sini gitu. Betul gitu, keluarga saya memang sudah mempunyai bisnis keluarga ya. Jadi ada beberapa macam ini ada manufacturer, Hmm. ada kontraktor pameran, ada hospital dan sebagainya gitu. Ya betul gitu. Jadi mungkin masih zaman dulu ya. Jadi orang orang tua saya, ayah saya tuh masih yang ditawarkan sebelum McD masuk di Indonesia tuh untuk memegang franchise. Jadi seperti Franchise itulah McD kan nggak main-main berarti itu McD. kan. Iya, waktu itu ibu saya bilang apa? Kalau kita pegang berarti anak kita harus sekolah ke sana gitu, franchise. Kita mau ambil McD itu harus sekolah dan dengar-dengar gini, masa jualan hamburger aja gitu ya mesti belajar nyapu di universitas di sana gitu kasarnya. Si Intan kan udah sekolah gitu, maksudnya udah saya udah masuk di arsitektur gitu, kakak saya udah jadi di sekolah gitu kedokteran gitu. Nah itulah gambarannya yang mungkin ya, yang mungkin orang juga heran gitu. Saya tuh tertarik emang karena saya satu mata bisnis, bener nggak? Kan bisnis Hmm. keluarga saya ya masih konvensional ya, berarti Ya. saya masih terlibat dong, terlibat dari apa namanya semua manajemen untuk urusan investasi juga ikut bingung ya gitu. Jadi rasanya tuh saat waktu ditawarkan bisnis ini itu 24 jam tuh saya pikiran saya nggak bisa lepas dari bisnis keluarga. Nah, belum lagi Hmm. waktu itu udah mendekati suami saya pensiun. Suami saya tuh pegawai negeri.
walaupun katanya udah pejabat tinggi begitu, kalau pensiun sama aja pendapatannya juga akan hilang gitu, hanya sedikit. Jadi tuh masa-masa itu saya lagi berpikir saya mau lagi mencari bisnis yang untuk keluarga saya sendiri gitu. Kan kalau mamanya bisnis keluarga kan ada kakak saya, ada ibu saya, ada bapak saya, dan ada adik-adik saya semua gitu. Nah, yang bisnis saya sendiri dan anak suami dan anak-anak mana dong gitu. Kan tetap kita harus bersedia payung lah istilahnya. Nah, kebetulan sekali gitu ya. Ada yang datang. Bukannya enggak loh, saya udah mencari-cari bisnis apa gitu. Ada teman saya ngajakin bisnis batu bara gitu. Gila juga deh ya gitu ya, modalnya juga sama aja gitu, nggak sedikit. Nah, gitu Mbak Ari. Nah, kalau yang ditawarin ini yang datang ke rumah sakit saya, kok sederhana amat, tapi kok potensinya gede amat. Dan yang saya tertarik dari semuanya itu sebenarnya apa? Perlipatannya itu loh, multiplikasi. Nih contoh omongannya ya, membuat saya langsung jatuh cinta nih. Kenapa tadi tanya kenapa saya join ya di bisnis ini dan sampai hari ini gitu. Dia bilang gini, Ibu ini ada uangnya. Jadi sebenarnya yang saya sangka yang datang ke tempat saya ini seorang ibu muda gitu ya, yang sangat semangat gitu. Dia hanya menawarkan produk kesehatan. Waktu itu yang ditawarkan adalah pembalut. Nah, terus dia di belakangnya bilang ini ada bisnisnya yang disebut bisnis passive income. Loh kok apa itu passive income? Itu bukan yang saya cari gitu ya, yang keluarga saya juga sebenarnya kan buat kerajaan bisnis kan, maksudnya 7 turunan nggak habis gitu kan istilahnya. Dia bilang gini, Ibu orang kan pakai pembalut, nggak pakai resep kan gitu. Berarti kan semua orang yang kenal sama Ibu yang tahu pengen pakai pembalut akan membeli pembalut sendiri, dan itu ada bonusnya, dan dia akan bilang sama semua orang. Saya bilang, wah berarti bonusnya bisa banyak banget ya. Nah itu Mbak Ari yang saya lihat dari kacamata bisnisnya, bahwa ada perlipatan. Nah, gimana tuh Mbak Ari? Jadi sebenarnya ini yang sama-sama yang Bu Intan lihat itu sama seperti yang saya lihat. Karena gini, satu waktu itu saya juga ditawarin pembalut, ya kan? Modalnya kalau nggak salah zaman waktu itu karena dolarnya rendah ya, 8 lebih, hampir 9 juta. Terus secara kepala nih, otak dagang saya nih Bu Intan, saya jadi gini, hitunglah, nggak usah ngomong 8 juta, nggak usah ngomong 9 juta, kita ngomong 10 juta aja. Langsung saya tuh waktu itu hitung-hitungnya gini, kalau sekarang saya modal 10 juta, terus di dalam marketing plan dia bilang potensi income-nya passive income bisa 100 juta, waktu itu kan 10.000 US ngomongnya kan. Betul. Udah deh, nggak ngomong muluk-muluk, 10.000 US per bulan, 100 juta per bulan. Terus saya tanya kan sama yang ngenalin. Yang ngenalin saya ini orang tua murid, jadi sesama orang tua murid, ibu rumah tangga. Dia itu yang saya kenal itu kayaknya pendiam gitu kan Bu Intan. Iya. Bukan tipe orang yang banyak ngomong kayak saya gitu kan. Kalau saya memang udah basicnya tuh seneng ngomong, namanya ya karena saya orang bisnis, orang dagang ya pasti banyak ngomong. Dia enggak, tapi waktu dia jelasin hitung-hitungannya tuh saya langsung kena. Dan produk pembalut ini kan produk basic, setiap perempuan tuh butuh gitu kan. Tinggal mesti tahu pembalut yang mana gitu kan. Nah, pada waktu saya dikenalin hitung-hitungannya modal 10 juta, terus kemudian bisa dapat income 100 juta. Terus saya tanya lagi, bulan depannya saya mesti invest lagi nggak? Saya tanya sama dia. Enggak, dia bilang gitu. Kamu investnya 1 kali. Terus saya tanya, invest 1 kali 100 jutanya bisa berkali-kali. Ya siapa yang nggak mau? Ya kan, sementara kita nih kalau kita dagang nih, saya kan distributor alat kesehatan. Ya nggak usah, kan rata-rata ya namanya alat kesehatan kita anunya ke rumah sakit ya. Waktu itu kan saya sebagai distributor untuk film dan laboratorium. Nah, pada waktu saya mau dapat 10 juta aja nih Bu Intan, saya harus keluar duit dulu 100 juta, ya kan? Udah gitu, saya mesti jual semua habis 100 juta itu, barang-barang senilai 100 juta itu, baru bisa balik, dapat income 10 juta. Setiap kali mau dapat 10 juta, beli dulu barang, jual dulu habis 100 juta, baru saya dapat lagi 10 juta. Sekarang kalau saya mau naik 100 juta income-nya, modalnya mesti 1 miliar, kita jual habis dulu 1 miliar, baru bisa kita untung 100 juta. Lah kalau kita nggak habis, ya nggak dapat 100 juta. Kita cuma
jual misalnya, oh saya berhasil 500 juta laku gitu ya. Ya untung cuma 50 juta. Nah, Nah, di sini tuh teman saya bilang, dia bilang gini, terus kalau lu mau, kan investasi hanya sekali kan. Terus saya bilang, kalau kayak gini kan ada itu dihitung-hitung itu multiplikasi, terus ada tim, gini tim, ada sistem. ya, Terus saya jadi otak dagang lagi Bu Intan. Begitu saya bilang, berarti di bisnis ini kalau saya mau untung gede, gua nggak usah taruh duit lagi. iya, iya benar, Ya kan? Tinggal gedein jaringan. betul. Uang datang. Makanya, eh, saya juga bilang gini, Pak Ari bilang punya usaha ya disebut. Kalau saya kan bisnis keluarga, sama loh jadinya rasanya itu. Jadi kan Itu bagaimana dengan investasinya, modal lah istilahnya ya. Belum lagi investasi kayak kita manufacture. Kan nggak bisa dibilang dari modal usahanya ya, tapi kan dari modal segala macam investasi propertinya segala macamnya. Berarti kan semuanya, benar-benar besar termasuk sewa sekali. kantor. Betul. Kita itu kan kalau udah namanya pebisnis itu kan kita hitungannya apa? Cash flow, modal dan cash flow. Yang saya bikin saya semakin semakin jatuh cinta sama bisnis ini tuh konsepnya Bu Intan. Ya, Karena gini loh, kalau kita punya bisnis, waktu itu ya, saya pertama kali saya partneran, agak ringan. Kenapa? Kalau partneran itu modalnya tuh rame-rame lah, kita patungan gitu kan. ya, betul. Kita tanggung bareng-bareng gitu ya. Tapi juga untungnya juga dibagi-bagi gitu kan. Aha. Nah, pada waktu saya jalan sendiri sebagai pebisnis sendirian, di mana suami nggak ikutan, nah disitulah saya mulai. Karena gini, pada waktu kita mulai jalan, kan saya jual rumah, jual mobil, itu untuk modal bisnis. Kebayang nggak sih? Sampai jual rumah, jual mobil untuk modal bisnis. Nah, sampai sempet saya harus pinjam uang di bank. Tahu sendiri kan Bu Intan, kalau pinjam uang di bank, suami harus ikutan tanda tangan supaya kalau kita nggak bisa bayar utang, suami yang tanggung. Agunannya rumah. Ya, Waktu itu tanda tangan tuh sambil mau nangis genap. Jadi hati itu campur-campur ya. Saya benar-benar hati itu campur-campur karena pada waktu saya tanda tangan kan suami saya nggak ngerti apa-apa. Dia orang perminyakan, nggak ngerti sama sekali bisnis alat kesehatan yang saya jalanin. Barangnya apa dia nggak ngerti, bagaimana jualnya nggak ngerti, kelebihannya apa dibanding kompetitor nggak ngerti, customernya dia juga nggak terlalu banyak kenal gitu kan. Terus pada waktu kita tanda tangan, saya tuh langsung, aduh, kalau nanti malam saya dipanggil, terus hutang udah mulai jalan besok, aduh bener Bu Intan, itu bikin saya tuh kayak gimana ya, karena kita ngagunin rumah, terus suami saya tanda tangan, artinya kalau saya nggak ada, suami saya mesti tanggung jawab itu, dan dia nggak ngerti apa-apa loh tentang bisnis saya, nggak iya. ngerti, karena dia bukan partner bisnis saya di bisnis distributor alat kesehatan itu. Nah, itu kan tadi kita ngomongin tentang modal ya, tentang Hmm. uangnya lah istilahnya ya. Banyak kebaikan lain loh saya tuh ngedapetin dan bersyukur waktu itu saya ambil bisnis itu. Pokoknya ya waktu dia tawarin langsung loh saya ambil loh. Saya nggak pikir panjang lagi tuh. Bahkan saya tuh selama sebulan kali itu nggak bisa tidur loh istilahnya. Aduh, saya rasanya bisa jalanin ini gitu. Yang Hmm. mengundang saya tuh kan sebenarnya anak muda yang berlatar belakang beda ya saya gitu ya. Uh, yang namanya bisnis itu kan kalau mamanya dijalankan sama banyak orang itu jauh lebih enak dong daripada yang sulit kan. Kalau saya kan di perusahaan, ya Pak Ari juga sama, perusahaan keluarga. Pasti kan ada jenjang ya, nggak mungkin dong orang-orang anak buah kita bisa sepinter kita gitu ya, sekaya kita ya enggak kan, karena emang ada jenjang. Nah, di sini kok saya lihat berarti partner-partner bisnis kita bisa menjadi mitra kita yang menjadi menghasilkan kan, ya mana juga enak kan. Nah, saya lihat ini anak muda ini kan sebenarnya nggak punya latar belakang bisnis, kok dia bisa. Nah, kalau mau ditanya tadi Mbak Ari, kok saya sampai hari ini masih ada? Karena sekitar 10 tahun lebih loh Hmm. dari saya ditawarkan ini gitu. Kok saya masih ada di sini? Jawabannya tuh apa? Kalau bisnis di mana aja ada. Waktu itu kan saya udah bilang, waktu saya mau ditawarin batu bara ya gitu. Tapi Iya. misalnya katakanlah bisnis waktu itu ayah saya memberi saya perusahaan pameran ya, kan saya nanya, ini papi gimana jalanin ya? Nggak ada tuh yang namanya sistem atau jalanin aja. Pokoknya try and errornya banyak. Nah di sini yang saya ngeliat gini, oh untuk mendapatkan multiplikasi ini ternyata ada sekolahnya. Nah itu yang membuat saya tuh
seneng banget gitu ya, bahwa berarti saya bisa belajar kan dan Iya, ngalamin. betul. Nah itu yang membuat saya sampai hari ini bisa seneng terus, enjoy banget. Belum lagi ngejalanin ya. Kita kan sama-sama Mbak Ari selalu suka ke luar negeri ya. Makanya justru saya tuh sukanya bisnis ini ya, pertama dari tadi sisi modal kan. Kan saya bilang teman saya ini juga dia ibu rumah tangga pendiam. Tapi Iya. kalau dia jelasin bisnis ini tuh semangat, terus dia tuh saya lihat kok pinter gitu kan. Terus saya kayak gini, saya sempat sebenarnya saya tuh lihat dia tuh waktu itu saya sempat underestimate sama dia gitu karena ibu rumah tangga ngomong bisnis gitu kan. Kan maksudnya gimana gitu ya, bukannya saya ya waktu itu masih masih ada lah ya gimana ya, kepala kepala ini nih agak-agak ada egonya. Bersyukur saya ada di FFG, jadi ego saya ditekan, diproses, jadi saya egonya mulai turun, mulai bisa lebih humble lah sekarang ya. Nah, waktu itu saya sempat agak underestimate karena gini, dia telepon mau ngomongin bisnis, saya bilang ibu rumah tangga ngomong bisnis apa sih gitu kan. Nggak taunya waktu dia jelasin marketing plan itu pinter banget, clear banget buat saya. Akhirnya makanya saya sampai waktu mau join itu saya tuh sampai kejar-kejar dia loh Bu Intan. Saya tuh ambil duit langsung kejar-kejar dia. Peganglah duitku, pegang duitku karena saya tahu ini kerja tim. Jadi Iya yang join sama. duluan itu istilahnya bakal dapat di atas terus kita bisa punya aset network itu gitu kan. Dan Jadi bersyukur akhirnya saya bener. dapat network yang dapat dari kerja sama dia juga kan. Jadi ternyata ya enak banget, bener-bener pengen omset gede, gedein aja network gitu kan, gedein jaringan. Sampai, Iya. oh satu lagi yang paling menarik Bu Intan. Kan Bu Intan juga senang traveling kan? Kalau saya pribadi, kalau dulu kita kalau traveling bareng keluarga gitu ya, pikiran kita nggak bisa tenang. Apalagi kan cenderung keluarga saya tuh kalau traveling kan akhir tahun. Di situ kan selalu berhubungan dengan tutup tahun. Kalau di kantor tuh kan ada tutup buku. Oh iya, Benar betul kan? sekali. Kita tidak Jadi bisa bicara cash flow lagi bepergian kan. itu. Jadi itu handphone itu benar-benar nggak bisa lepas. Jadi kalau lagi foto tuh kadang-kadang muka saya tuh nggak bisa ceria. Gitu kayak. Jadi karena kan kita lagi telepon terus tiba-tiba foto, terus kita tutup handphone tapi gitu, kebayang nggak sih mukaku tuh nggak ada yang cantik. Stres. Karena barang belum nyampe, kiriman, ekspedisi, kadang-kadang kargo dari bea cukai itu, bea cukai itu kadang-kadang barang terlambat masuk, sementara customer udah teriak-teriak, kapan barang dikirim? Karena kita udah terima DP kan mesti kita on time. Aduh, disitulah. Jadi kalau di sini gimana rasanya bedanya, Mbak Bari? Oh, di sini tuh ya, barang kita nggak ngurusin pengiriman, ya kan? Pengiriman udah ada yang kirim. Saya nggak perlu sewa kantor. Kalau akhir tahun selalu saya berhitung dengan saya mesti nyiapin uang. Jadi kalau kalau boleh ngomong ya, dengan perusahaan saya waktu kemarin tuh, waktu uang masuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain loh Bu Intan. Segede apapun uang masuk, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Karena apa? Saya mesti puter lagi jadi modal. Oh, Ya jadi tidak kan, kita mesti berhenti ya? berhitung sewa gedung lagi kan, untuk paling nggak minimal untuk sewa ruangan lagi, ya kan, Sama pertandingan. dong ya. Karena saya waktu itu belum punya gedung ya, jadi saya nyewa. Jadi mesti hitungannya satu yang paling gede itu sewa gedung. Nanti ditambah lagi pembayaran gaji karyawan dan sebagainya. Cash flow lah lagi-lagi, jadi uang masuk nggak bisa dimanfaatkan. Istilahnya kita nggak bisa langsung nikmatin. Jadi pikiran terus nih ya. Betul. Kalau di sini berarti Kalau sambil di jalan-jalan. Uang masuk, ayo jalan-jalan, uang masuk, yuk pergi yuk gitu. Dan enaknya di sini gini Bu Intan, kalau lagi jalan, lagi traveling nih, misalnya mau berangkat kemana gitu, mau kayak pergi ke luar negeri gitu ya. Ke Amerika yuk, ke Amerika. Ke Amerika itu sekalian mikir, enaknya kita langsung joinin orang ya, jadi kita punya network di Amerika kayak gitu. Ya, nah itu dia benar. Saya juga setujunya begitu. Jadi dulu kan saya bilang 24 jam kita pikir ya. Jadi malahan yang suka telepon saya kalau saya lagi berlibur tuh nanyain problem lah gitu, gimana caranya, tagihan lah, macem-macem gitu ya. Kalau sekarang kan kita namanya kerjasama, tadi makanya saya tertarik kan karena ada multiplikasi. Ibu rumah tangga aja bisa kok ya, orang yang dari latar belakang jauh beda sama kita yang orang bisnis bisa jalanin, berarti kan masing-masing mitra nih jalanin sendiri kan. Berarti kan kita nggak usah pikirin mereka gitu. Yang kita pikirin bagaimana kita menjalin prospek baru atau kita membesarkan jaringan kita di mana kita pergi gitu kan. Jadi kalau Mbak Ari tadi bilang wah sekarang enak kalau jalan-jalan ke Amerika kita begini buka jaringan.
nih saya mau kasih tahu yang saya bilang, wah enak banget lah dengan bisnis networking, apalagi dengan FFG ini ya, yang ngajarin kita caranya ya. Saya tuh lagi di Lisbon, Portugal ya. Lagi naik bus tour yang di atap tuh ya. Waduh indah banget ya. Tahu nggak? Selama itu kan kita bisa putar-putar mau seharian juga boleh. Saya sampai mikir gini, asik amat ya. Saya lagi buka toko lah istilahnya ya, lagi kerja kantor saya di atas bis ini gitu. Jadi ya dengan indahnya, saya tuh lagi transaksi loh. Bukan transaksi aja, ada juga yang bener, ada juga yang lagi konsultasi untuk bisnisnya kan. Saya bilang luar biasa, ini saya nggak bayar apa-apa, palingan saya ikut turbas yang saya juga lagi menikmati kan. Nah ini bisa bilang beda banget dengan bisnis konvensional saya. Betul nggak? Oh ya, sebelumnya saya mesti ingetin lagi, bukan ingetin ya, saya kenalin ini sama yang hadir di forum ini ya. Saya tuh kenal Mbak Ari itu kan kira-kira 11 tahun yang lalu ya, 10-11 tahun yang lalu gitu. Mbak Ari itu siapa coba? 11 ya, wanita karir yang cantik jelita, aduh bajunya aja deh keren banget deh gitu ya. Apa namanya, beda banget gitu. Dulu tuh kelihatannya memang kelihatan orang stres ya. Kalau sekarang namanya Mbak Ari santai amat sih Mbak. suka ini lagi apa sih, cerita-cerita yang menyenangkan lah gitu ya. Waduh beda banget. Nah jadi emang saya lihat perubahannya emang betul ya, untung kita ada di bisnis ini ya, bisa menjadi rileks. Makanya ya, itu justru serius Bu, dan benar kalau Bu Intan mungkin lihat saya kenal saya pertama itu saya masih paralel ya jalanin bisnis networking sama FFG ini. Jadi jalanin FFG sama jalanin perusahaan tuh saya masih paralel. Jadi saya tuh sampai gini, kalau siang saya stres banget, sementara kan kalau malam saya suka prospek orang gitu ya. Itu lebih rileks. Nanti begitu masuk kantor lagi kayak tegang lagi ngomongin urusan tagihan lah segala macam gitu. Terus begitu sore ya ketemu tim FFG, keluarga FFG gitu ya, kita ngumpul ya. Kan kita dulu sering ada pertemuan kan, ngumpul di mana gitu ya, ngumpul waktu itu di Sarina gitu ya. Itu tuh saya rileks loh. Terus satu lagi yang bikin saya gini, saya baru menyadari ya, produknya. Pembalut udah pasti kan saya pakai ya, dan memang saya bebas dari masalah bulanan karena waktu itu saya suka ngalamin gatal-gatal kalau lagi mens. Pembalutnya enak banget karena ada anion chipnya kan, Angel Secret ya. Nah, pada waktu dikenalin Alpha Meta ya tahun 2012. Saya minum Alpha Meta itu waktu itu tujuannya ya udah gitu loh. Isinya gini, kalau kita sebagai pebisnis, kita harus tahu produknya dong. Artinya kita harus menikmati dulu manfaatnya. Kita mesti pakai dulu gitu kan. Nah, pada waktu saya minum rutin, detox segala macam 3 bulan dan sebagainya saya ikutin. Jadi kan saya minum pertama kali itu 3 bulan itu 3 kali sehari. Tahu nggak Bu Intan yang benar-benar bikin saya sekarang itu yang namanya mah. Dulu tuh saya sempat sejak tahun 91 tuh saya ngalamin mah yang udah mencapai GERD. Jadi suka naik turun reflux terus gitu kan. Nah, sejak minum Alpha Meta itu mulai sembuh secara mahnya. Terus kulit, ya kan? Bagus ya. Saya merasa kulit tuh jadi lebih seger gitu ya. Jadi kayak gitu. Seneng banget gitu. Kulit saya lembab padahal saya kan basicnya kulitnya kering banget. Terus yang lain, satu lagi, sejak masuk di komunitas FFG dan sering ikut ngumpul, ya kita pertemuan gitu ya. Kalau dulu kan sebelum ada COVID kan kita pertemuannya ngumpul-ngumpul, kita bikin di satu ruangan di gedung mana gitu ya. Kalau sekarang kan dengan adanya COVID kita tetap bisa ngumpul tapi online gitu kan. Jadi kan tetap nyambung kan, nggak terputus sama sekali kan. Pokoknya sampai dengan kondisi COVID pun kita masih bisa ngumpul ngobrol gitu. Nah ternyata saya jadi orang yang lebih rileks. Ya kalau Bu Intan bilang dulu mungkin muka saya tegang gitu kan. Sekarang ini saya gampang banget mudah. Pertama ya, jadi kayak mudah mendengar cerita orang. Kalau dulu tuh kadang-kadang nggak bisa dengar cerita orang karena kepalanya udah penuh. Ya kan? Udah stres. Kalau sekarang saya bisa, kalau ada orang ngobrol gitu saya bisa dengerin. Terus secara spiritual, kuncinya itu Bu Intan. Begitu sering ikutin kegiatan FFG kayak International Mentor Meeting gitu kan. Terus kemudian ada Wealthy Cell Mentor, terus ngobrol dengan upline, konsultasi, terus kita ada Wealthy Cell. Itu saya kerasa ya, mungkin salah satu yang bisa menyebabkan mah saya sembuh, GERD ya, lebih ke arah GERD saya sembuh. Selain Alpha Meta itu mungkin karena pikiran saya lebih rileks. Betul.
Ya saya Saya lebih merasa tuh rileks, Mbak Ari. lebih tenang Bu Intan. Jadi itu sekarang sembuh, saya bisa minum kopi, makan nangka, pedes-pedes, asem-asem, oke semuanya. Nah itu yang mungkin saya juga merasa bahwa saya senangnya bergabung dengan FFG itu Mm-mm. karena ada sekolah mentalnya. Saya bukan bukan dilatih ya. Kalau dilatih kan disuruh orang ya. Saya Mm-mm. terlatih. Jadi dengan Mm-mm. bisnis ini, dengan segala macam sistemnya ya, yang membuat saya menjadi wawasannya berkembang. Personal growth saya juga berkembang ya. Jadi seperti yang Mbak Ari bilang, dulu tuh saya kalut ya, maksudnya bingung segala macam dengan urusan perusahaan. Kalau Mbak Ari kan stop ya, jadi bisnisnya udah nggak dilanjutin lagi. Kalau saya Ya. kan perusahaan keluarga tetap jalan. Tapi saya lihat bedanya. Kalau dulu saya ikut pusing, kalau sekarang yang namanya perusahaan pasti ada up and down ya. Kayak COVID begini tentu kan ngalamin juga gitu apa namanya perubahan ya. Tapi saya yang masih saya bisa bilang saya positif karena kan di FFG itu kunci utamanya yang positif, betul nggak? Tenang. Jadi kalau kita tenang Betul. kan 50% sudah memenangkan. Tenang, positif itu udah menang itu kita. Iya betul, itu yang saya ngalamin bahwa saya bersyukur saya ada di komunitas FFG yang ternyata memperbaiki juga bagaimana bisnis saya. Betul nggak? Betul Jadi banget. benar yang Mbak Ari bilang tuh, saya setuju benar karena saya ngalamin tuh yang katanya namanya jadi tenang ya, kebeda sama yang dulu. Terus bisa berbisnis di mana aja. Satu lagi nih kalau saya mau bilang ya bahwa saya bersyukur banget ada di sini. Kan tadi saya bilang saya join di sini karena suami saya salah satunya mau pensiun. Mm-mm. Itu saya paling seneng lagi selain yang tadi di atas turbas ya. Ketika suami saya pensiun, dia bilang gini, waduh, berarti mulai bulan depan gitu, berarti penghasilannya menyusut kan, udah nggak bisa jadi jadi pejabat lagi kan, berarti mungkin gaji pokok aja gitu. Saya langsung dong, nggak pakai mikir, langsung bilang nih, tenang, sekarang bulanan saya yang kita dapat, oh kan tadi bisnis keluarga yang tadi kita bilang kan, enaknya kan ini bisnis keluarga. Malah sama suami ya, sama Sama anak-anak. suami mana anak, tenang saya bilang, setiap bulannya sudah lebih besar dari pendapatan kamu jadi pejabat. Saya bilang gitu. Aduh, namanya lega, bener-bener tuh saya, aduh, dream saya tuh, jadi keputusan saya tuh tepat banget gitu. Jadi dari segi keuangan juga tuh luar biasa. Dan lagi kan ngalamin ya, kalau kita perusahaan keluarga, perusahaan ya, ada dividen ya. Di sini juga kan ditawarkannya dividen loh, sampai yang ngalamin kan begini, dulu modal kita berapa ya? Kok bisa ya kita dapat apa istilahnya bonus yang dividen yang CDA itu kan bisa miliaran ya. Padahal modal yang kita tanam berapa sih? Malah yang kita bukan tanam ya, barang kita pakai ya, mari. Itu modal cuma sekali 10 juta kan. Benar. Saya tuh sampai gini, itu sebenarnya bukan modal Bu Intan, bukan Betul. modal. Karena kalau kita bicara modal dalam kan modal itu uang yang kita pakai untuk sewa ruangan, sewa ini, sewa itu, bayar karyawan gitu kan. Ini sebenarnya bukan modal kalau saya bilang ini saya beli barang, tapi saya dapat peluang bisnis. Dan yang menarik lagi bisnisnya global. Kalau Bu Intan kan tadi kan transaksi di Lisbon tuh di pas lagi naik apa tuh Turbas. lagi perjalanan. Saya tuh juga gitu. Waduh, sinyalnya ya. Saya waktu itu kejadian gini, saya lagi menin suami, stay deh dulu, kita nginep dulu gitu kan. Ternyata kan kita mau ambil one day tour. Ya. Nah, yang si tour leadernya ini itu orang-orang lokal ya, dia lagi menstruasi gitu kan. Dia lagi menstruasi tuh dia bilang, maaf ibu saya sakit perut segala macam, ada gangguan lah, biasa bu period, dia bilang gitu. Oh kalau kayak gitu coba deh pakai pembalut saya nih Angel Secret, otomatis tuh nggak itu Angel Secret gitu kan. Coba pakai ini. Biasanya sih rasa sakitnya tuh berkurang, saya bilang gitu. Udah kan, terus besoknya kan kita langsung terbang. Nggak lama saya nyampe di Prancis, saya begitu mendarat di Paris, orangnya nanya, ibu ini saya bisa dapatkan di mana gitu kan? Kan dia orang Turki, terus tinggalnya kan di Istanbul. Nah sementara kan kalau kita mau bisnis dari Indonesia, aduh nggak bukan gitu. Saya jadi enaknya nih gini, loh Anda bisa beli yang di kantor di Istanbul, saya bilang gitu. Coba hubungin ini, saya bantu kontakin. Nah pada waktu saya di Prancis itulah, saya di Paris itulah saya register dia langsung beli di Istanbul. Jadi saya tuh punya cabang Turki, nggak perlu modal ya kan, yang modal
orang yang butuh pembalut itu dan langsung buka cabang di sana. Kan satu keuntungan gitu loh, karena bisnis ini Bu Intan kalau dibanding yang konvensional ya, kalau saya bilang kalau kita mau buka cabang kan kita mesti modal sendiri kan. Di sini Bu Intan nggak perlu modalin kita yang apa, nggak perlu modal sendiri, tapi orang lain yang tertarik dengan bisnis kita itulah yang investasi gitu kan, karena dia kan beli barang sudah merupakan punya satu peluang bisnis. Iya. Keren kan? Bener ya. Jadi kita jalan-jalan sambil ngembangin bisnis. Iya. Potensinya juga besar ya, maksudnya luar biasa, bisa kita nikmati langsung. Waktu kan pensiun kan waktu itu baru berapa lama lah saya join di bisnis ini gitu. Jadi udah bisa kita nikmatin. Belum lagi kita bareng-bareng kan pergi ke Afrika ya. Benar nggak, ada fotonya? Dulu ya. Makanya waktu Bu Intan. Kalau saya di bisnis kita dulu ya. Ini sorry Bu Intan, aku stop dulu. Sambil cerita ya. Bisnis kita yang dulu. Saya belum tentu loh ikut buka-buka perusahaan yang lain gitu ya, atau conference. Ini kita bayangin ya, kita bareng nih ya, ini di Dakar. Bareng kita di Dakar, Senegal, ya, baru mendarat. Iya. Pakai kaos FFG kebanggaan. Makanya kalau kita bisnis konvensional kita nggak mungkin nih jalan-jalan kemari buka bisnis kan. Ini kan kita lagi belajar nih, lagi salah satu lagi ada IM2 ya. Luar biasa. Ini waktu itu kita IM2 tahun 2012 ya. Kita 2015. Bangga banget karena kalau di Afrika kita pakai kaos FFG seperti ini. Ingat nggak Bu Intan ya waktu itu kenapa kita mendarat pakai kaos FFG, kita langsung ganti baju karena pasti akan diservis. Ingat nggak? Ya, betul. Karena orang FFG di Afrika itu sangat dilihat, ya kan? Betul. Nih, saya juga di Dubai. Ada partner bisnisnya Bu Intan. Iya. Pak Pohan aja sudah langsung loh bisa gabung ya dan enjoy banget. Ini 2012 ya. Tadi 2015 ya di Afrika. Ini 2012, benar. Saya akhirnya di sini saya berpartner dengan suami saya Bu Intan. Jadi dia ikutan di bisnis ini karena dia bilang gampang banget, produknya tinggal pakai, tinggal saya ngomong manfaatnya. Jadi kalau yang di sini perusahaan saya kan saya tutup 2013 ya kan. Karena saya merasa enjoy banget di bisnis ini dan nggak perlu modal lagi kalau mau ngembangin omset. Jadi ya saya berpartner dengan suami ini waktu kita di Dubai bareng-bareng. Sering tuh. Nih saya di Amerika nih Bu Intan. Pokoknya saya kemanapun FFG pergi, saya ikut. Founder pergi ke Amerika, saya ngikut. Wow. Dan yang senengnya tuh kita di situ buka bisnis ya. Kita buka cabang lah istilahnya. Benar nggak waktu di Dubai? Iya. Kita itu benar-benar kayak gini loh, kita traveling, tapi kita nyantai banget, nggak ada beban. Kita traveling, ketemu orang di pesawat kita ngobrol, ketemu orang di kota itu kita ngobrol, ketemu orang di hotel kita ngobrol gitu kan. Dan orangnya nggak perlu dikirimin barang dari Indonesia. Jadi waktu saya sampai di Washington, itu barang dikirim dari Amerika. Betul, karena kita ada di 30 negara lebih ya, itu cabang kantornya. Jadi makanya bisnisnya kita ditunjang banget gitu. Bukan kita yang buka kantor, tapi bisnis kita berjalan di support gitu. Jadi kita kan tinggal bawa diri lah istilahnya ya. Betul. Tinggal bawa diri, bawa hati doang, jalan-jalan supaya happy. Modal nggak usah berulang lagi ya. Iya, ada lagi tak lanjutin. Ini kan terus kita sempat bareng-bareng di Australia nih dia. Ya. Ada yang di Australia ya. Bintang di sini, terus di Australia. Oh, ya, ini dia nih. Pokoknya kita tuh bangga banget dengan kaos FFG Love Movement ini ya, warna-warni. Itu ada saya. Iya, ini saya juga nih kelihatan sedikit nih. Saya di belakangnya, dua di belakang. Ini Bu Intan kan? Iya. Makanya terus pokoknya kita di Kamboja nih, suami saya ada. Jadi partner saya pergi bersama partner bisnis saya yaitu suami saya sendiri. Iya. Oh, ini Kamboja ya? Ini Kamboja ada Bu Intan juga nih. Siem Reap ya kemarin ya. DNA juga nih ya, DNA. Betul, di Kamboja. IM2 juga ini. Nah, ini waktu saya jalan-jalan santai dengan para leader dan upline saya dan Pak Onggi, founder FFG.
Ini Andorra, Bu. Wow. Kita di puncak Oh ya, di kapan Andorra, kita ke negara Andorra kalau tertinggi. nggak sama FFG kemarin ya? Mbak Bu Ari loh. Makanya. Halo Bu Ati. Wow. Nah, ini Dan kita ini berempat. kita barengan lagi bersama partner masing-masing, partner bisnis dan partner partner keluarga ya, partner pasangan hidup. Nah, itu dia yang saya bilang. Ini ya bisnis yang saya cari. Modalnya kecil bahkan dibilang nggak ada. Dan kita sama suami ya, berarti kan sama-sama Ya, gitu. Kalau saya dengan ya. bisnis keluarga kan ada kalanya ya dia nggak ikut gitu kan. Nah, jadi juga kan tadi penghasilannya juga nggak masuk langsung ke rekening kita kan, karena itu rekening keluarga itu dulu kan. Ya Kalau ini kan itu. langsung. Ini langsung dan langsung kita nikmatin dan yang benar saya itu satu ya kalau saya lihat FFG ini banyak banget membantu saya secara personal. Jadi kalau dulu makanya dulu tuh kalau saya bilang mohon maaf ya sama teman-teman sama teman saya spesial yang waktu itu ngenalin saya, karena saya waktu itu agak gini loh, ibu rumah tangga mau cerita apa sih gitu ya. Tapi ternyata bener loh, di FFG ini itu ibu rumah tangga, mau background apapun lah, nggak harus background bisnismen, nggak harus background pinter dagang, itu bisa jalanin ini. Karena FFG itu nyediain modulnya, nyediain pelajarannya, nyediain konsultasinya loh Bu Intan. Nah, Kan berarti kita bisa kalau orang bisnis kalau nggak bisa konsul juga rugi gitu. betul, Maksudnya biasanya kalau orang bisnis konsul kan mesti bayar ya. Ini betul, free, konsultasi free. betul. Itu Kalau yang kita mau tahu orang kan, kalau di perusahaan kita konvensional emang kepoan gitu. Kalau di sini mah dikasih seluruhnya ilmunya. benar. Dan angkanya tuh bukan angka kecil loh. Makanya sampai saya tutup perusahaan saya 2013 itu karena gini loh. Waktu itu saya lagi gini. Satu, suami saya tuh backgroundnya perminyakan, dia nggak ngerti alat kesehatan, nggak ngerti sama sekali. Dia nggak ngerti film, dia nggak ngerti. Waktu itu saya sempat sampai ke jualan CT scan, USG gitu ya. Dia nggak ngerti. Tapi buat apa saya terusin gitu kan. Terus dia udah nggak ngerti, terus kemudian anak saya yang saya pikir waktu itu mau nerusin jadi Usaha ini dokter paling nggak kan jadi nerusin usaha gitu ya, milihnya film. lain lagi. Beda banget. Nah, artinya kalau saya mau bisnis ini terus berkembang, bisnis yang waktu itu sebagai distributor alat kesehatan itu berkembang, kan saya mesti stay, terus mesti fokus, terus nambah duit sendiri, terus-terusan gitu. Mau sampai kapan gitu kan? Nah, akhirnya dengan adanya FFG ini dan angkanya itu juga sudah buat saya wow gitu ya, makanya bisa traveling. Kita dulu tuh ingat nggak sih Bu Intan, aku tuh dulu sempet kita traveling ke Dubai tuh setahun berapa kali ya? 5 kali Tiga, ada kali ya? tiga. Oh, kalau ibu bisa 5 kali, saya mungkin sekitar Iya, 3, 4 kali. Bu Intan 3 kali kan, Tiga karena kita kali karena beberapa kali Bari bareng, aku yang beberapa kali. sama. Oh iya, sama suami saya kan Iya, pernah juga, saya kan nggak ikut waktu itu. dan itu kita tuh ngembangin bisnis yang sudah ada di sana dan ngembanginnya itu nggak stres gitu loh, ngembanginnya tuh kayak kita jalan, kayak kita lagi traveling, Ya, sekalian kita kerja gitu betul. kan. Bukan terbalik ya. Jadi kita sebenarnya jalan-jalan, Betul. bukan Dan kerjanya. Kalau dulu kan kerja terus ambil waktu jalan-jalan, ini terbalik. Kita betul, jalan-jalan, makanya bisnis jalan. jalan, Bari. makanya kan dengan kita bisa jalan ke Australia, kita jalan Heeh, mana ke Afrika itu ada yang memang gratis jalan-jalan sama FFG, heeh, ada juga yang memang kita bayar. Tapi betul. nggak masalah kan, karena kita Iya, juga ada duit masuk gitu loh. Dan tanggal 16 ini nanti Bu Intan, itu 16 Oktober ya, ingat iya. 16 Oktober jam berapa ya? Belum Nah, itu tuh jamnya nanti akan nanti. ada acara khusus menyusul ya kalau nggak salah ya. Ya, Yang betul. pasti itu ada acara khusus menceritakan bagaimana FFG ini memberikan satu manfaat secara duit Ya. dan secara perubahan Nah, ya gitu, itu yang saya perubahan bilang. personal. Jadi kalau mau tahu nih kenapa kita seru banget nih ya sekarang ada di sini. Tanggal 16 ini ya Mbak Ari ya. Jangan lewatin. Benar. 16 Oktober ya, mesti Ya. teman-teman catat 16 Oktober. Mhm. Dan di situ itu akan di-sharingkan cara-cara dapetin duitnya gimana gitu. Mhm. Jadi FFG itu akan kasih tahu lah. Karena di situ akan ada beberapa istilahnya kita nyebutnya upline ya. Kita nyebutnya para Grand Mentor Star yang akan sharing. Ya. Seperti apa sih gimana sih
gitu loh duitnya. Betul. Gitu. Bener. Jadi beruntung sekali ya, tanggal 16 ini disediakan event yang bisa orang lebih banyak lagi tahu, yang bisa nikmatin seperti kita gitu. Karena kan bukan pengusaha aja tadi ya kita bilang, semua kalangan, dari semua kalangan. bahkan nggak sekolah tuh ya istilahnya ya, nggak punya pengalaman bisnis, ibu rumah tangga yang tadi katanya diam-diam aja, ada loh ya di FFG ini ya. Betul. Jadi pengen tahu, jangan lewatin tanggal 16 tanggal 16. Dan Anda para pengusaha yang sekarang ini nonton kami, teman-teman saya, teman-teman Bu Intan, atau siapapun yang ada di Facebook yang menonton acara kami ini, coba deh lihat sekali lagi tanggal 16. Anda coba lihat aja di tanggal 16. Kita bikin kalau secara pengusaha multiple source of income. Ya. Kita nggak bikin cuma satu income aja, karena saya tahu seperti Bu Intan, kita harus punya beberapa sumber. Betul, sehingga pada waktu krisis seperti ini, pada waktu satu sumber tertutup, masih ada sumber yang lain. Dan bersyukurnya, bisnis network marketing bersama FFG ini, kalau sebelum COVID memang kita harus ketemu secara offline dengan ketemu bikin presentasi di gedung-gedung, ya kan? Kita harus ketemu begitu. Tapi di sini kita bisa tetap lakukan. Jadi begitu COVID terjadi, di mana kita semua harus stay at home, tetap bisa jalan. Dan terima kasih dengan adanya Zoom, kita akhirnya bisa pakai Zoom. Seperti sore ini kan saya bisa ngobrol, saya di Tangerang, Bu Intan ada di Jakarta. Tapi kita bisa ngobrol akrab, seperti halnya kita lagi temu muka. Bener kan ya? Betul. Makanya tanggal 16 ini kan tadi Mbak Ari bilang sekarang malah eranya emang udah digital ya, online. Memang judulnya juga bisnis stock digital networking. Jadi bisnis kita itu nggak ada matinya gitu. Mau zaman apapun go ya. Jadi dia memang di krisis dia selalu tetap laju. Makanya jangan sampai telat deh. Pokoknya karena seatnya terbatas loh nih. Pokoknya siapapun Anda. Benar, siapapun Anda para pengusaha yang sekarang ini nonton, Anda ikutin dulu tanggal 16. Anda pelajari benar-benar. Tanggal 16 itu akan dibuka secara jelas bahwa bisnis network marketing bersama FFG ini bisa dilakukan secara kami lakukan saat ini. Gitu kan? Betul. Karena kita ini juga malah kalau secara online ini ya Bu Intan, beberapa teman termasuk kita ini, income-nya bisa 3 kali lipat dari waktu offline. Malah ratusan juta orang yang nggak disangka gitu ya. Kita udah hasil jadi karena bisa dari mana kita nih malah borderless, ya kan? Betul. Kalau offline kita hanya ketemuan orang dengan orang-orang di Jakarta doang, tapi begitu online kita bisa jangkau orang di luar Jakarta, di luar Tangerang, di luar negeri gitu kan? Iya. Enak banget. Jadi kita nanti semua ketemu di tanggal 16 ya, Bari. Sampai ketemu di tanggal 16. Ya benar. Tunggu terima kasih loh mainnya. Tanggal mainnya, jam mainnya. Tunggu jam mainnya. Terima kasih loh Mbak Ari. Kita diadain event ini, bisa ketemu sama semua teman-teman dari rumah pun kita bisa saling berkomunikasi, berbincang-bincang. Oke. Iya, sama-sama Bu Intan. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Pokoknya kita sama-sama satu keluarga, kita menjangkau, membantu banyak orang. Yes. Sampai ketemu tanggal 16. Yes, see you then.